Oke. Baik, perkenalkan nama saya Kris Faralane Pratama Walo dan saya dari Lembaga Pers Mahasiswa Siolangi. Hari ini ingin sedikit mewawancarai Bapak mengenai dalam rangka kan hari ini Hari Pers Nasional. Kami ingin mengangkat tema mengenai perkembangan AI dalam dunia jurnalistik. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke tema itu, mungkin kita bisa Bapak cerita-cerita dulu pengalaman sebagai jurnalis. Halo guys, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhtar Marhum. Selamat jumpa lagi di channel podcast Pegiat Literasi Digital dan Pegiat Literasi Sosial Budaya. Ini bersama saya mahasiswa dari Pers Kampus ya, Siolangi. Kebetulan saya salah satu, saya pembina, ketua koordinator pembina Pers Kampus ini. Saya koreksi dulu, saya sebenarnya bukan jurnalis, tapi saya citizen jurnalis ya. Saya pegiat jurnalisme. Dan kebetulan sebenarnya saya sudah mengikuti pelatihan jurnalistik oleh pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas. Litbang Kompas ya. Salah satunya adalah pendiri Kompasiana ya, wartawan senior Kompas, dan sekarang kalau saya tidak salah beliau sudah independen. Beliau wartawan Kompas ya. Memang backgroundnya dari komunikasi ya. Ada di media sosial, banyak sekali media sosialnya berbagai. Pepi Nugraha. Saya mengikuti pelatihan, kebetulan waktu itu kami peneliti dari Indonesia Timur mendapat kesempatan mengikuti pelatihan pers di Bakti ya. Bakti itu adalah semacam LSM ya, peneliti kawasan timur Indonesia di Makassar ya. Saya dapat pelatihan selama kurang lebih 3 hari dengan Litbang Kompas. Tapi saya dari keluarga wartawan juga. Kebetulan paman saya almarhum Pak Samsudin Marhum juga wartawan kawakan senior, dan juga sepupu saya Jayakarta Marhum juga jurnalis wartawan. Saya sendiri akademisi, tapi saya pegiat literasi digital dan koordinator pengajar mata kuliah literasi digital dan bahasa untuk jurnalisme, English for Journalism ya. Dan saya kebetulan pegiat media sosial, influencer, dan semua media sosial saya punya akun ya, termasuk Twitter atau X, dan LinkedIn, Facebook, dan semua akun media sosial saya bisa membagi waktu. Alhamdulillah. Iya, apa yang bisa kalau kan informasi kita melihat dengan semakin berkembangnya AI Pak, itu semakin lebih praktis lah dalam penulisan berita. Menurut Bapak nantinya AI ini akan menggantikan akan nantinya menggantikan posisi kita sebagai penulis jurnalis? Menarik ya. Saya kebetulan juga podcaster ya, YouTuber. Saya hampir tiap hari mengikuti perkembangan berita melalui YouTube, melalui podcast ya. Tapi dalam bahasa Inggris karena kebetulan saya suka yang podcast dan YouTube dari luar negeri, tapi juga di Indonesia punya, juga lokal punya saya, nasional. Banyak berita oleh podcaster, YouTuber, mereka buat konten justru menggunakan AI. Tapi itu kontroversial ketika saya diskusi di LinkedIn. Kebetulan saya punya LinkedIn juga, kalau Anda ketik. 9.000 lebih LinkedIn follower saya. Itu mereka justru kritik, itu kayak berita kemarin kan. Dan teman-teman juga di media sosial, platform media sosial lain, ketika ada di judulnya Tanah Abang sekarat hampir mati punah karena kalah bersaing dengan platform teknologi digital, dalam hal ini e-commerce ya, belanja online. Sehingga pusat perbelanjaan banyak yang hampir kalah bersaing, bahkan dikatakan hampir sekarat ya. Tapi di situ mereka buat konten justru dari AI.
itu dikritik karena ya kita katakan kalau AI itu bagus sebenarnya karena itu yang bekerja kan algoritma kan. Iya, Pak. Nah, dia mencari berbagai data secara ya tahulah mesin yang bekerja algoritma. Ya. Namun tentu ada kelemahannya juga. Kita lihat awal mula rintisan dari AI kan artificial intelligence awalnya ya teknologi kan berkembang terus ya. Kita lihat penggunaan sekarang ChatGPT dan penggunaan video-video buat konten melalui AI sangat masif ya. Namun di samping ya kelebihannya mudah membuat konten, kelemahannya ya Anda tahu lah. Ya. Mesin beda bekerja dengan kalau manusia kan misalnya punya perasaan, mesin juga punya kemampuan menganalisa, apalagi yang teknologi terbaru dikatakan lebih canggih lagi, mampu menganalisa dan mensintesis ya. Iya, Pak. Tapi walaupun bagaimana pasti manusia tidak akan dikalahkan. Cuma Anda ketahui bahwa ke depan oleh Bill Gates juga sudah ramalkan bahwa banyak profesi pekerjaan yang akan tergantikan dengan kemampuan oleh Elon Musk ya, kemampuan pemanfaatan teknologi digital, pemanfaatan artificial intelligence AI, robot ya bekerja menggantikan tenaga manusia. Anda lihat proses di pabrik ya sekarang mulai menggunakan AI, menggunakan banyak macam ya, tidak hanya sampai perang sekarang menggunakan drone, pertanian menggunakan drone ya, menggunakan teknologi AI, pendidikan menggunakan wartawan, jurnalisme. Jadi teknologi digital, artificial intelligence sudah mengambil alih banyak pekerjaan, walaupun mungkin masih parsial, belum full ya. Ya, lanjut. Semakin berkembangnya AI berarti akan ada posisi manusia yang akan digantikan nantinya. Iya, ada bagus sekali. Ada barusan, saya kan kebetulan pegiat literasi digital dan ya konten kreator juga influencer. Belum lama ini sempat heboh beritanya, dokter di Italia melakukan dokter bedah. Iya. Melakukan surgery bedah ya jarak jauh. Kalau saya tidak salah pasiennya ada di Cina ya, di Tiongkok. Dia lakukan dengan menggunakan teknologi ya, dengan jarak jauh. Itu yang bekerja di situ adalah artificial intelligence AI dan sistem robot kan. Ya, kemudian farmasi juga di Cina untuk obat-obatan pharmaceutical industry itu dikerjakan oleh robot, oleh ya dia ngambil, dia buat apa namanya campuran bahan, kemudian ngambil obat dari rak-rak itu dilakukan oleh robot yang tadinya kita lihat robot digunakan di industri otomotif, apa motor apa, tapi sekarang ternyata di farmasi yang seperti diprediksi kan. Jadi kemarin sangat ekstrim loh ketika Elon Musk, tapi di LinkedIn saya diskusi dengan teman-teman profesional seluruh dunia. Justru di apa namanya ada argumennya Elon Musk bahwa tidak perlu ke depan tidak perlu lagi masuk di kedokteran karena dokter nanti akan diambil alih oleh AI. Ya itu ekstrim sekali pernyataannya. Itu saya diskusi dan saya sempat viralkan itu berita dari EBI ke LinkedIn. Seluruh dunia banyak yang counter ya. Oke. Ya, secara konteks jurnalis kita menulis memang selalu kan tulisan itu akan menjadi humanis atau dalam konteks di mana itu manusiawi. Bagaimana dengan AI yang menulis secara praktis bagi mesin? Ya, itu menarik ya. AI saya ini main X ya, Twitter, ada 2 Twitter luar negeri, internasional, dan Twitter dalam negeri. Banyak diskusi tentang itu, termasuk yang Anda katakan tadi kan. Yang jelas saya katakan AI kan mesin, robot ya, kecerdasan buatan. Dia tidak punya
perasaan, tidak punya, tapi dia bisa mampu menganalisa kan, Iya. dibuat seperti otak manusia bekerja, tapi walaupun sampai saat ini kemampuan otak manusia belum mampu walaupun ditandingi oleh, namun dia akan ambil alih kecerdasan otak manusia satu waktu. Ya, yang sekarang kita lihat negara yang lagi berlomba-lomba, Cina dengan Amerika kan, Amerika. negara yang kekuatannya hampir sama tapi Amerika masih di atas ya. Iya, Pak. Jadi dalam hal ini AI tetap dimanfaatkan dan masyarakat seluruh dunia tidak akan sangat tergantung pada ke depan teknologi AI. Yang paling menarik kalau aspek pendidikan ya, kemarin Denmark, kalau saya tidak clear ya, Denmark ya, justru terbalik, mereka melarang anak-anak sekolah menggunakan teknologi digital ya, kembali ke tradisional, nulis ya. Sehingga karena ada penelitian juga kemarin kan bahwa AI justru menghilangkan critical thinking ya. Anak-anak kan sama dengan dulu ketika kalkulator muncul, itu saya kira cikal bakal AI artificial juga ya. ATM, kalkulator itu kan menggantikan menghitung dan melayani. Iya. Itu dosen matematika, guru matematika di Amerika sempat demo itu ketika kalkulator muncul. Di Amerika pertama, mereka demo, ada barusan Anda lihat di Facebook di mana. Guru-guru, dosen-dosen matematika demo menentang penggunaan kalkulator. Tapi lama-lama kan akhirnya digunakan untuk mempermudah orang menghitung kalkulasi perhitungan dalam hal numerical data numerik. Ya. Kalau menurut Bapak, tetapkah memang harus berpusat kepada manusia dengan AI digunakan untuk membantu, atau AI itu yang nantinya akan menggantikan, memang nantinya betul-betul akan menggantikan? Anda bisa lihat ya, kemajuan teknologi digital, terutama AI, artificial intelligence, ini ya saya katakan tadi memang tidak semua akan tergantikan, ya. Tapi beberapa bilioner dan inovator dunia seperti Elon Musk dan Bill Gates misalnya, justru mereka mengkhawatirkan dengan kehadiran. Anda bisa bayangkan ya, tadinya gambar tidak bergerak, still picture, bisa menjadi motion picture, gambar bergerak, menjadi video. Coba Anda lihat dulu, sempat heboh kan ketika ada video yang dibuat dengan AI, di mana dua tokoh bangsa, di situ kelihatan dengan video yang di luar, kalau kita katakan tidak etik untuk dibuat video-video seperti itu. Anda bisa lihat kalau Anda ikuti X atau Twitter ya, banyak video-video, dan apalagi di YouTube ya, di short, kebetulan saya video toko-toko di biasa mereka jadikan semacam guyonan, jadikan video-video AI. Wajah yang tadinya kan kita lihat kalau AI videonya gambarnya tidak terlalu, sekarang sudah mirip dengan aslinya. Begitu juga yang tadi dari gambar tidak bergerak menjadi gambar bergerak. Anda bisa bayangkan kalau ada fitnah ya, misalnya you sudah menikah kemudian dibuat video konten you berpelukan dengan perempuan lain, bermesraan itu kan berbahaya. Itu bisa dilakukan melalui AI kan, video AI dan pemanfaatan. Bisa orang menggunakan sebagai fitnah, bisa menyebarkan hoax, sehingga yang ditakutkan sekarang di era, saya kira karena saya ikuti berita luar negeri tiap hari melalui YouTube, podcast, yang ditakutkan sekarang adalah disinformation dan misinformation ya, info sesat dan menyesatkan ya, berita yang tidak benar jadi seolah-olah benar, dan itu kita lihat dan berita-berita yang tidak benar dan menyesatkan itu justru dimanfaatkan dalam dunia politik praktis ya. Apalagi yang
Berarti akurasi dalam penggunaan itu tetap harus terjaga memang Pak. Iya kan, negara dunia ini akan kacau kalau tidak ada norma, tidak ada etika, tidak ada yang palingan undang-undang ya, hukum. Kalau orang tidak menghormati hukum, taat hukum, kan ada undang-undang ITE kan, ya. Misalnya dilarang menyebarkan berita hoax, dilarang intersepsi berita-berita yang dia tidak punya hak untuk intersepsi data atau berita dari komputer orang, atau menyebarkan hoax, ya itu akan terjerat undang-undang ITE kan, ya tahun 2008. Sekarang kita lihat bahwa semua diatur oleh undang-undang, semua diatur oleh regulasi. Ya, oleh sebab itu saya harapkan kepada masyarakat, terutama masyarakat kampus, mahasiswa, harus lebih cerdas mengikuti berita, sebaiknya melalui berita yang dari media mainstream, ya. Media mainstream ya itu ya surat kabar mainstream, ya, dari berita TV, ya banyak berita dari netizen, dari pegiat citizen jurnalis. Tapi Anda lihat dulu, karena sangat orientasi politik ya, dan ekonomi, sehingga berita itu bisa dipelintir, berita itu bisa di-framing, ya. Orang bisa membuat seolah-olah berita itu benar. Karena yang sekarang kita lihat, mereka terinspirasi, apalagi sekarang kita masuk di era post-truth kan, ya, orang punya tafsiran atau kebenaran menurut mereka sendiri, ya. Dikatakan oleh Dahlan Iskan kan, ada kebenaran yang memang ditafsirkan oleh, ya itu sebenarnya sudah lama kan, oleh Menteri Propaganda Nazi Jerman, Hitler punya menteri, dia justru membuat propaganda, menyebarkan kebohongan itu berulang-ulang, ya, kebohongan itu harus disebarkan secara berulang-ulang, karena kebohongan yang berulang-ulang akan lama-lama akan menjadi dipercaya suatu kebenaran. Nah, itu yang digunakan oleh politisi praktis, yang saya mau katakan politisi busuk, karena suka memanfaatkan hoax, memanfaatkan disinformasi dan misinformation, kemudian penyebaran fitnah, penggiringan opini sesat, framing jahat, itu semua untuk lawan-lawan politik. Masa untuk dia, supaya dia maju atau supaya orang yang dia dukung maju, sama dengan kasih Anda tidak boleh ada cahaya, Anda tutup itu cahaya, tidak boleh dengan cara fitnah, karakter assassination. Ya, kalau Anda mau maju dari aspek politik, ya, atau yang Anda dukung, usahakan kinerjanya, prestasinya harus tunjukkan, bukan menyebarkan fitnah untuk mencemarkan nama orang untuk jatuh. Oh, tidak, Tuhan tidak tidur. Ada karma, dan karma tidak expired, tidak kadaluarsa. Ya, you'll pay the price, ya. Anda akan menanggung kalau Anda menyebarkan fitnah, menjatuhkan seseorang cuma karena Anda ingin supaya Anda lebih maju, atau yang Anda dukung supaya bisa lebih maju dan akan banyak dukungan. Melihat dari konteks itu tadi Pak, apakah seorang jurnalis boleh menggunakan AI nantinya? Saya kira ya betul. Saat ini kan banyak yang sudah memanfaatkan jurnal. Namun saya mau katakan, ya hati-hati, karena AI itu dia bekerja berdasarkan algoritma kan. Coba dia, Anda tahu, misalnya ada orang dituduh ijazah palsu, padahal dia kuliah dan dia gunakan itu ijazah, ya. Kemudian karena ada lawan politik menyebarkan fitnah apa semua kebohongan, itu kan nanti algoritma AI akan baca kan. Ya. Kebetulan dia baca pada saat itu berita, dia kan berita yang hoax atau berita fake news, itu akan diambil oleh AI, dan itu setelah muncul itu berita,
akan dipercaya oleh orang yang ya karena dia lawan politik kan. Nah AI ya berarti itu bekerja kan tidak, dia menggunakan analisa tapi yang namanya mesin kan beda dengan manusia kan. Ya. Oleh sebab itu saya kira wartawan saat ini baik itu pegiat jurnalisme warga, citizen jurnal maupun jurnalis profesional, mereka ada yang sudah menggunakan AI. Video-video sekarang yang saya katakan tadi banyak, seperti kemarin itu video belanja online mengalahkan belanja offline yang langsung yang sehingga banyak lapak-lapak apa di pertokoan atau apa dikalahkan oleh e-commerce kan. E-commerce. Ya. Ya. Berarti untuk kedepannya jurnalis harus bisa lebih mengutamakan akurasi dan kebenaran daripada kepentingan politiknya. Iya, betul sekali. Saya mau katakan seorang jurnalis seharusnya harus independen, bukan harus imparsial, independen dan netral. Ya, dia harus menghormati kode etik jurnalistik. Dia harus menghormati undang-undang pers. Dia harus cover both sides. Setiap meliput jangan ya saya kira sudah semua jurnalis pasti. Dia harus konfirmasi kan? Ya. Ya. Dia kemudian menjunjung asas praduga tak bersalah. Tidak boleh langsung trial by the press ya. Langsung menghakimi, tidak boleh. Oleh sebab itu orang yang diduga tertuduh atau tersangka oleh kode etik jurnalistik tidak boleh menyebut namanya kecuali sudah jadi tersangka resmi dan terdakwa. Kalau harus cuma pakai inisial ya. Tidak boleh katakan menyebutkan namanya, jadi harus ditutupi ya, konsil. Asas praduga tak bersalah harus dihormati. Yang disoroti kan di Indonesia kalau tidak viral no justice, no viral, no justice. Pokoknya sebarkan saja berita itu bisa, karena biasa keadilan tidak bisa didapat oleh sebab itu. Ya. Orang mau katakan bahwa dia meneliti atau Anda meneliti, tapi Anda bukan begitu model meneliti. Anda teriak-teriak di jalan, gantung ini, gantung itu, bersalah 1000% apa, ekstrim, apa namanya, absolut. Penelitian bukan absolut, dia probabilitas dulu kan. Ya, kemungkinan, hipotesa ya, kalau dia kuantitatif. Kalau dia kualitatif, dia triangulasi kan. Tidak boleh langsung ekstrim kan, menuduh, itu kan menuduh sudah. Ya, mencemarkan nama baik, fitnah, itu semua tidak boleh dalam jurnalistik kan. Ya. Menyebarkan fitnah, karakter assassination, ya, pencemaran nama baik, penggiringan opini sesat, supaya orang percaya ya bahwa ini padahal tidak betul. Dia buat framing seolah-olah itu bersalah, padahal tidak bukan palsu tapi memang, tapi dia framing supaya orang percaya ini. Ini yang tidak boleh. Bukan saya bela atau memihak pada salah satu, tapi saya melihat kalau orang itu justru merusak citra jurnalisme kalau dia tidak independen, dia tidak akurat, dia tidak covering both sides ya, cover both sides ya, dua. Tidak hanya dia wawancara satu, tapi dia wawancara juga sana, sehingga di betul-betul apa yang dikatakan oleh ini, apa yang dikatakan ya. Jangan cuma satu pihak. Mungkin akhir sih, Bapak ada yang mungkin Bapak mau sampaikan untuk jurnalis atau mungkin citizen jurnalis dan bahkan mahasiswa yang terlibat dalam jurnalisme di sekitaran kampus untuk kedepannya bagaimana harapannya dalam mungkin penggunaan AI dalam penulisan jurnalisme dan bagaimana untuk bisa menemukan akurasi yang lebih tepat nantinya agar berita itu tidak berpihak dan tetap mementingkan netralisme dan etika jurnalisme seorang jurnalis. Oke, saya kira kalau adik-adik mahasiswa ada yang jadi jurnalis harus independen, netral, harus punya etika, menghormati etika.
Ya bisa menggunakan AI, tapi AI kan kebanyakan cuma dalam bentuk pointers kan, tinggal dikembangkan. Ya. Kemudian kalau referensi AI kan tidak akurat, tidak. Ya dia cuma kasih Anda harus cari di Mendeley atau buat Mendeley. Tapi iya, teknologi kan mempermudah manusia ya. Ya, kalau yang sederhananya dulu kalkulator, bayangkan kita harus menghitung ribuan sampai miliaran, triliunan, jutaan, triliunan, miliar, triliunan. Tapi dengan kalkulator kan bisa cepat. Begitu juga AI kan, kita buat tulisan cepat sekali, buat buku aja orang berminggu, berbulan-bulan, sekarang bisa berhari-hari. Hari-hari. Kemudian menulis, saya karena kebiasaan, apa namanya, saya selama ini ya terserah. Saya menulis selama ini menggunakan HP ya, sampai 2-3 halaman, saya tidak menggunakan laptop. Saya sering juga ada laptop, tapi rata-rata tulisan saya lewat HP. Ya, tulisan saya banyak pada paragraf ya. Kebetulan saya mengajar mata kuliah writing, kemudian saya ke luar negeri kan lolos TOEFL dengan IELTS kan. Iya. Nah di TOEFL IELTS kita menulis dengan kecepatan 30 menit, jadi tulisan 150 kata kan. Nah sehingga kebiasaan itu saya menulis lewat HP, saya bilang tidak mengganggu karena saya menulis kayak SMS saja. Kemudian saya edit seperlunya apa, saya jadi tulisan bahkan wartawan muat berapa. Selalu lewat HP saja. Saya buat juga konten lewat HP, ya konten video-video, konten YouTube. Tapi saya buka YouTube Studio untuk buat detailnya dan masukkan. Namun seperti tadi saya katakan, kalau jadi wartawan sebaiknya harus independen ya. Tapi kesulitan independen, saya perhatikan karena saya lihat debat-debat wartawan internasional apa. Kalau kita lihat di luar negeri betul-betul dia independen. Cuma kita karena berafiliasi dengan organisasi keagamaan, berafiliasi dengan organisasi politik, sehingga wartawan itu dia tidak independen. Jadi sebaiknya wartawan itu imparsial, itu yang dibilang imparsial, independen ya. Kemudian data yang diperoleh harus akurat, reliable dan valid, terkonfirmasi. Nah, itu yang paling penting. Jangan cuma opini, tidak boleh. Iya, Pak. Berdasarkan opini, karena harus dibuktikan dengan data yang akurat, yang valid dan reliable. Mungkin itu sih yang bisa saya tanyakan kepada Bapak. Iya. Berterima kasih banyak Bapak bisa meluangkan waktunya dalam wawancara yang ini. Dan Ya, sama-sama ya. Sama-sama Farel ya. Farel ini kebetulan pengurus pers mahasiswa ya, ya, Pak. Silolangis. Kebetulan saya ketua organisasi pembina ya, ketua Dewan Pembina Pengurus Pers Kampus ya. Saya pegiat literasi digital, pengajar mata kuliah literasi digital, dan juga alumni dari Litbang Kompas ya, pelatihan jurnalistik peneliti Indonesia, kawasan timur Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi supaya bisa menyaksikan konten podcast dan program YouTube saya di episode-episode yang berikut. Sampai ketemu guys, see you. Assalamualaikum dan selamat siang, have a nice day.